Jepang dibuat kaget dengan banyaknya supporter Indonesia yang datang. JFA sampai minta maaf ke supporter Indonesia. Kita harus jujur, pertandingan ini memang berat. Jepang bukan tim sembarangan. Meskipun mereka menurunkan pemain lapis kedua, level permainan mereka tetap di atas rata-rata tim Asia. Mereka punya organisasi taktik yang rapi, kemampuan teknik individu yang tinggi, dan kecepatan transisi yang bikin pusing lawan. Timnas Indonesia datang ke laga ini dengan status sudah lolos ke babak selanjutnya dari grup kita. Tapi meski begitu, laga ini sama sekali bukan formalitas. Ini adalah uji nyali, uji level, dan juga kesempatan bagi pelatih baru, Patrick Kluivert, untuk mulai menancapkan identitas permainannya. Sayangnya, hasil akhir tidak sesuai harapan. Dari segi statistik, laga ini cukup mencengangkan, tapi dalam artian yang kurang menyenangkan. Bukan berarti para pemain tidak berusaha, tapi dominasi Jepang di lapangan benar-benar membuat ruang gerak timnas sangat sempit. Tekanan tinggi mereka, pergerakan cepat tanpa bola, dan distribusi bola yang presisi membuat Indonesia seperti sedang main catur melawan komputer. Perlandingan melawan Jepang ini jadi semacam cermin jujur. Kita bisa lihat dengan gamblang seberapa besar gap yang masih harus dikejar. Bukan untuk menjatuhkan, tapi justru untuk memetakan apa yang harus diperbaiki. Ini ibarat naik gunung. Kita udah sampai pos 3 dan baru sadar, oke, ternyata jalur ke puncak masih curam. Tapi justru dari situ kita bisa mulai siapin perbekalan lebih matang. Mulai evaluasi fisik, strategi, bahkan mental. Dan jangan lupa dalam laga ini Patrick Kluivert melakukan rotasi pemain untuk memetakan kekuatan timnas. Dia belum kenal karakter semua pemain, tapi setidaknya dari satu pertandingan ini dia langsung dapat gambaran jelas di mana titik lemah, apa yang harus dibenahi, siapa yang bisa jadi kunci. Justru ini modal penting banget buat babak keempat nanti. Apalagi lawan di fase selanjutnya termasuk berat, Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab Oman. Dan kalau kita mau jadi negara Asia Tenggara pertama yang benar-benar tembus ke Piala Dunia lewat jalur normal, maka pengalaman melawan tim-tim top ini harus dimaksimalkan. Jadi, meskipun kalah, jangan buru-buru menghakimi, karena yang bangkit dari kekalahan dengan pelajaran itu jauh lebih kuat dari mereka yang cuma menang tanpa tahu sebab. Timnas Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar, dan proses seperti ini, walau menyakitkan, adalah bagian dari jalan menuju tangga dunia. Yang harus diambil dari pertandingan ini bukan hanya soal skor akhir, tapi juga tentang pembelajaran mendalam. Bahwa di level kompetisi seperti ini, ketenangan dalam menghadapi tekanan, kecerdasan taktik dalam membangun strategi, dan kesabaran dalam merangkai serangan adalah kunci utama untuk meraih hasil maksimal. Lolos ke babak keempat sudah merupakan pencapaian besar. Sebuah langkah maju yang patut dibanggakan. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Karena di depan tantangan akan semakin berat. Lawan yang lebih kuat, tekanan yang lebih tinggi, dan ekspektasi yang semakin besar. Kita terbang tinggi, Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Kita tak pernah mundur, tak kenal lelah. Indonesia, tanah yang penuh dengan cerita besar. Meskipun timnas Indonesia harus menelan kekalahan dalam laga di Osaka, Jepang, tapi hasil di lapangan ternyata bukanlah satu-satunya sorotan dalam pertandingan itu. Justru di luar lapangan ada cerita luar biasa yang bikin siapapun yang mendengarnya merasa bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang terjadi bukan sekedar pertandingan sepak bola, melainkan pameran cinta dan loyalitas tanpa batas dari para supporter timnas Indonesia. Ribuan pendukung Merah Putih datang langsung ke Osaka. Mereka bukan cuma datang dari Tokyo atau Osaka, banyak yang naik kereta cepat dari Nagoya, ada yang terbang dari Fukuoka, bahkan ada yang rela cuti kerja dari negara tetangga seperti Korea Selatan, Taiwan, dan bahkan Hong Kong. Beberapa supporter bahkan terdata terbang langsung dari Jakarta hanya demi menyaksikan laga timnas Indonesia.
Komunitas Garuda Jepang yang berisi WNI dan diaspora Indonesia di Jepang mengambil peran besar dalam aksi ini. Mereka mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari, koordinasi, distribusi atribut, bahkan logistik untuk para supporter dari berbagai daerah. Mereka sadar mungkin tim yang mereka dukung belum sekelas Jepang dari segi peringkat FIFA atau kualitas pemain. Tapi cinta itu tidak pernah soal ranking. Cinta itu soal kesetiaan. Dan kesetiaan itulah yang mereka tunjukkan sepenuh hati. Kehadiran supporter Indonesia yang begitu masif sampai membuat pihak JFA atau Japan Football Association kelabakan. Mereka bahkan secara terbuka meminta maaf karena telah memilih stadion berkapasitas kecil. Ternyata mereka tidak menyangka jumlah supporter Indonesia bisa sebanyak itu. Pihak Jepang berpikir ini hanyalah laga biasa, tapi nyatanya tidak ada yang biasa kalau yang bertanding adalah timnas Indonesia. Karena di mata supporter kita, setiap pertandingan adalah final, setiap pertandingan adalah momen hidup dan mati untuk dibela. Dan ini bukan pertama kalinya, fenomena serupa pernah terjadi di berbagai tempat. Ketika timnas bertanding di Kuwait dalam ajang kualifikasi Piala Asia, stadion penuh warna merah. Saat bertanding di Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan di ajang-ajang seperti SEA Games, Asian Games, atau AFF, suara dukungan dari tribun tak pernah padam. Bahkan ketika tim junior bermain, para supporter tetap datang, bendera tetap dikibarkan, nyanyian tetap dikumandangkan. Fanatisme terhadap Garuda tak pernah pilih-pilih level pertandingan, yang penting timnas titik. Bahkan kalau timnas Indonesia bertanding di planet Mars, jangan heran kalau sudah ada supporter yang duduk manis di tribun sambil bawa tifo bertuliskan "Kami datang dari bumi demi mendukung Garuda". Seabsurd itu? Mungkin, tapi begitulah adanya. Canda? Iya, tapi vibe-nya nyata. Karena fanatisme masyarakat Indonesia terhadap timnas itu gak punya logika. Dan kadang justru disitulah letak keindahannya. Bisa halangi kita, Garuda perkasa tak pernah menyerah. Kita lawan dunia bersatu selamanya. Garuda perkasa terbang menembus angkasa. Dengan kekuatan hati kita takkan tergoyahkan. Dari Sabang ke Merauke, satu tekad satu jiwa, Indonesia juara. Seorang komentator Jepang bahkan sempat menyebut, "Kami tidak pernah melihat supporter seperti ini sebelumnya di level pertandingan besar manapun. Mereka bukan hanya bernyanyi, mereka seperti hidup bersama timnya di setiap detik pertandingan." Itu bukan pujian biasa. Itu adalah pengakuan yang menunjukkan betapa gilanya dukungan fans Indonesia terhadap tim kebanggaan mereka. Inilah wajah supporter Indonesia, wajah yang penuh semangat, wajah yang siap bernyanyi di tengah hujan, wajah yang tetap berdiri walau timnya kalah, dan wajah yang tak pernah berhenti percaya bahwa suatu hari nanti Garuda akan benar-benar terbang tinggi. Dan saat hari itu tiba, mereka akan tetap di sana, berdiri di tribun, menyanyikan lagu kebangsaan dengan air mata haru. Karena mereka tahu, semua ini bukan tentang satu pertandingan, tapi tentang perjalanan, tentang cinta, tentang Indonesia. Dan itulah kisah luar biasa di balik kekalahan timnas Indonesia di Osaka. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa supporter kita bukan hanya hadir saat tenang, tapi juga tetap setia dalam sunyi dan luka kekalahan. Karena bagi mereka, timnas bukan sekedar tim sepak bola. Timnas adalah identitas, adalah simbol dari semangat satu bangsa yang tak pernah padam. Kalau kamu juga bangga jadi bagian dari supporter Indonesia atau pernah merasakan atmosfer gila dukungan Garuda dimanapun berada, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Kita saling berbagi kisah, saling menyemangati, dan bikin semangat ini makin menyala. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, yang gak cuma bahas skor tapi juga cerita di balik layar, sisi emosional dan loyalitas tanpa batas, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan pastikan sudah subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya tentang timnas dan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.